Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan peserta matrikulasi ya, matrikulasi hukum dagang. Jadi hukum dagang ini yang ingin saya sampaikan di sini dalam rangka memenuhi syarat ya, syarat bagi sarjana non hukum yang ingin mengambil magister ilmu hukum. Salah satunya mendapatkan materi hukum dagang ya, trade law. Kemudian juga tadi sore ya sudah mendapatkan PIH ya, pengantar ilmu hukum ya, oleh Dr. Gunawan Nahrawi ya. Sudah Pak Gunawan, ketua STIH, ketua sekolah tinggi ya, rektor lah kalau di universitas ya. Saya sebagai kaprodi ditugaskan untuk hukum dagang. Jadi nggak perlu perkenalan ya, udah kenal semua nih. Ya, ini ya kembali perkenalan singkat. Intinya rekan-rekan, pendidikan adalah cara terbaik untuk meningkatkan level kita. Itu sudah terbukti ya, saya sudah membuktikannya ya. Walaupun dimulai dengan keraguan ya, karena harus menginvestasikan waktu ya, tenaga, pikiran dan biaya, tapi sesudah saya tempuh beberapa kali pendidikan ini mulai dari D3, S1, S2 sampai S3, memang terasa sekali saya merasakan manfaatnya dari segi peningkatan ya, peningkatan apa? Peningkatan level hidup kita ya, baik terutama dari segi pencapaian karir ya. Seperti rekan-rekan lihat di sini, saya D3 dulu di STAN ya, tahun 2001. Tapi pada saat itu saya merasa cukup gitu ya, karena memang latar belakang saya ya dari keluarga yang biasa-biasa saja ya. Saya merasa pada saat itu D3 saja sudah tinggi sekali gitu ya. D3 saja sudah tinggi sekali. Kenapa? Karena memang dari background suku ya, suku di saya kan dari Betawi ya, orang Betawi itu jarang yang kuliah gitu ya. Rata-rata SMA langsung masuk ke pabrik gitu ya. Sehingga ketika saya kuliah dulu D3, keluarga itu apa, keluarga keluarga besar tuh pada ini komplain gitu ya, bukan komplain ya, bukan komplain ya, meremehkan gitu ya, ngapain sih kuliah, nanti juga ke pabrik-pabrik juga gitu ya. Itu peristiwa 25 tahun yang lalu ya, ketika eh, dan ketika saya tamat D3 di STAN, alhamdulillah waktu itu saya dapat sekolah dinas ya, langsung kerja juga. Saya merasa sudah cukup gitu, cukup nih ya. Nah, tapi kemudian dengan berjalannya waktu ya, 10 tahun kemudian saya baru tersadar ya, ketika itu saya melihat rekan-rekan saya semua sudah S1 bahkan sudah S2 ya. Saya di tahun 2010 masih belum punya gelar ya, masih belum punya gelar. Gelarnya masih AMD ya, ahli muda ya, AMD. Ya, akhirnya saya ambil kuliah ya, tentunya karena kita juga harus realistis ya, tentunya saya ambil ya yang fleksibel ya, yang fleksibel karena sambil kerja juga. Dan pada saat itu banyak yang meremehkan juga gitu ya, banyak yang meremehkan karena pilihan saya kok di kampus yang ya kampus gurem lah gitu ya. Universitas Jakarta ya, mungkin nggak ada yang tahu ya, itu adanya di Pulau Mas gitu ya. Bahkan ada seorang atasan senior saya mengatakan, itu cuma buat cari gelar aja ya, buat cari ijazah aja, nggak ada ilmunya katanya gitu ya. Tapi saya challenge, ya ilmu kita bisa dapatkan sekarang dengan cara apapun ya, apalagi dengan sekarang ini ya. Pada saat itu 10 tahun yang lalu saja ya, kalau walaupun saya di kampus yang istilahnya tadi saya bilang kampus gurem ya, saya masih bisa ya serius ya dengan belajar ya, membuat skripsi, semuanya saya kerjakan sendiri ya. Ini buktinya skripsi saya ambil tentunya dari eh, bidang pekerjaan saya ya, tinjauan yuridis terhadap penetapan nilai pabean dalam peraturan nasional ditinjau dari hukum perdagangan internasional menurut GATT dan WTO. Ini panjang sekali judulnya ya. Pada saat itu ya ada keinginan untuk membuktikan gitu ya, bahwa walaupun saya di kampus gurem ya, saya ingin membuat suatu karya yang hebat ya. Bahkan pada saat itu penguji saya dan juga pembimbing mengatakan, oh ini levelnya sudah tesis, skripsi saya itu ya. Memang saya ambil dari tesis gitu ya, saya modifikasi dari tesis, tapi tidak
saya ambil 100% tentunya ya, dan saya contoh apa polanya gitu ya. Nanti rekan-rekan juga seperti itu ya. Jadi memang kita melakukan plagiasi ya, tapi kita apa istilahnya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi ya. Tentunya untuk eh, syarat-syarat plagiasi agar tidak terkena plagiasi ya kita harus melakukan modifikasi yang sesuai dengan ketentuan ya, kan ya. Kemudian saya lanjutkan juga di IBLAM kembali ya dengan eh, realistis ya, rasionalisasi saya memerlukan kampus yang fleksibel ya, karena sudah bekerja ya. Tentunya jangan sampai saya eh, terlalu memaksa gitu ya. Tapi tetap ya kita buktikan ya, karena kita kan sebenarnya para praktisi sehingga kuliah itu ya lebih kepada sarana untuk melengkapi gitu ya, melengkapi kadar keahlian kita. Itu juga di S3 saya ambil di Universitas Jayabaya ya, saya lulus dengan sebenarnya saya lulus cum laude ya. Saya lulus cum laude. Jadi IPK saya itu 3,9. Tapi memang saya terlalu lama ya, 5 tahun ya. Kenapa sampai 5 tahun ya itu karena proses merenungnya sangat lama sekali untuk menemukan sebuah eh, sebuah solusi ideal dari rekonstruksi hukum terhadap sengketa tarif biaya masuk dalam skema perjanjian bebas. Karena kan bisa tonton di YouTube ya, ini bisa lihat di sini. Ini ada YouTube saya ya, mungkin sudah pada subscribe juga ya. Di situ saya share juga bagaimana sidang disertasi saya. Nah, kemudian rekan-rekan juga jangan selesai di situ ya, di atas langit masih ada langit ya, kita juga senantiasa mengupgrade diri kita dengan sertifikasi-sertifikasi keahlian yang memang kita butuhkan ya. Seperti saya karena bidang saya memang di bidang hukum pajak ya, dan di bidang hukum perdagangan internasional, termasuk juga di bidang hukum-hukum logistik ya. Saya ambil di sini misalnya tentang audit ya, audit, financial report, kemudian brevet pajak ya, A, B, C sudah saya jalani juga pelan-pelan, tapi ya karena kan jangan sampai tadi ya, jangan sampai terlalu memaksakan juga ya, karena kita punya kapasitas terbatas juga ya, work life balance itu ya Mbak Roro, perlu antara fisik, eh, spiritual, ya emosional, ya intelektual, itu harus dijaga keseimbangannya jangan sampai ya berlebihan, nanti ya stres ya, akhirnya bukannya mencapai hasil yang diharapkan ya malah nanti ya tumbang gitu ya. Itu harus juga ya dijaga stabilitasnya. Saya kira itu ya. Saya terlalu lama pembukaannya. Nah, untuk hukum dagang sebenarnya luar biasa karena ini multi multi apa? Multi apa namanya? Multi bidang ya, multi bidang. Kita lihat di sini ya. Dari silabusnya ini ada 7 bab ya, 7 atau 8 bab. Pertama tentunya dasar-dasar hukum dagang yang merupakan tidak lain bagian dari hukum perdata ya. Tapi nanti kita akan diskusikan, karena kan nanti bebas diskusi, silakan, jangan hanya mendengar saja ya. Saya sangat senang kalau ada diskusi. Apakah benar hukum dagang itu leg spesialis dari hukum perdata ya? Karena nanti kalau saya jelaskan ternyata sulit juga membedakan antara hukum dagang ini masuk ke dalam hukum perdata atau hukum publik ya, karena hampir semua bab-bab yang nanti akan kita bahas ya, mulai dari masalah perizinan, masalah AMDAL ya, masalah jenis-jenis usaha, masalah peran para agen-agen pembantu dalam perdagangan, hukum asuransi, hukum pengangkutan, hukum investasi, hukum kepailitan seperti tadi Pak Sah Rizal ya, hukum perbankan sampai dengan penyelesaian sengketa, ternyata ini ya hukum-hukum yang juga masuk ke dalam ranah hukum publik. Ya, artinya apa? Hukum publik itu kan hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Jadi peran negara sangat vital sekali sekarang ya. Jadi tidak dapat lagi kita katakan hukum dagang ini atau hukum bisnis ini sebagai murni hukum perdata. Ya, di dalamnya juga ada hukum publik, terutama hukum administrasi negara ya, dan juga hukum pidana.
Bahkan ada sisi hukum pidananya ya. Kalau kita lihat hampir di semua bidang-bidang hukum dagang, misalnya di bidang hukum perizinan, ya, hukum investasi, hukum perbankan, itu ada pasal-pasal pidananya. Yang apabila itu dilanggar akan menimbulkan konsekuensi tindak pidana, ya, hukuman pidana, sanksi pidana, rekan-rekan ya. Ini luas sekali, nanti saya akan cepat saja. Ini ada ratusan slide. Nanti rekan-rekan bisa, intinya ini hanya untuk apa, memicu ya, karena kan untuk masuk ke dalam samudra, lautan ilmu ya. Saya hanya memberikan sedikit jendelanya saja ya. Nanti rekan-rekan sendiri yang harus menyelaminya sesuai dengan kebutuhan dari rekan-rekan ya. Oke, mungkin yang belum kenal sini siapa? Ini ada ibu apa nih? Ibu ya. Ibu Vanessa Lim nih, saya belum kenal nih. Oke, kalau bisa nanti kita kenalan ya. Tapi kalau nggak bisa, mungkin ada keperluan apa-apa. Kalau yang lain udah kenal nih, Bu Dokter Irma, ya Pak Irham. Satu kelas semua sama saya. Oh, Bu Yelia Samsul juga nih, baru masuk. Oke, nggak apa-apa, masuk aja. Kita lanjut aja ya rekan-rekan. Untuk referensi silahkan nanti rekan-rekan cari sebanyak-banyaknya ya. Baik dari sumber online maupun dari sumber dari buku-buku yang dicetak ya. Saya sendiri bikin buku ya rekan-rekan ya. Kalau mau beli buku saya, judulnya Transaksi Bisnis Internasional ya. Ntar ya saya ambil buku saya. Nah ini buku saya ini ya. Transaksi Bisnis Transnasional ya. Karena kan bisa nanti kalau mau boleh nanti boleh mampir pesan ke saya ya. Nanti boleh atau cari aja di Tokopedia ya, banyak di online. Saya sih tidak mewajibkan ya, tapi ini bagus saya kira promosi jadi ya tipis kok, paling harganya nggak sampai 100.000 ya. Transaksi pengantar hukum. Kan di layar. Saya stop share dulu ya, biar bisa lihat bukunya. Nah ini dia. Nah. Oke, Prof. Ya. Saya pin. Nah. Ya, thank you, Rob. Oke. Ini bersama-sama dengan beberapa dosen saya kolaborasi, terutama dosen-dosen dari Unpad dan BINUS ya. Saya menulis 3 bab di sini tentang penyelesaian sengketa, kemudian tentang hukum perdagangan internasional sesuai dengan bidang saya, dan juga hukum kepabeanan. Ya, selebihnya ditulis juga oleh dosen dari BINUS, yaitu Prof. Zaki ya, Prof. Zaki, Dr. Prita Amalia, dan Mursal Maulana. Oke, saya lanjut lagi. Jadi untuk buku silakan rekan-rekan cari ya dari berbagai sumber. Saya tidak batasi ya. Oke. Nah, apa sih hukum dagang ini ya? Macam-macam istilahnya, ada yang bilang hukum dagang, ada yang bilang hukum bisnis ya. Saya mengajar juga di Unpad ya, di Unpad Universitas Pajajaran untuk mata kuliah hukum bisnis. Sebenarnya hampir sama dengan hukum dagang kalau saya lihat ya. Hukum dagang. Jadi intinya adalah pertama dari kata hukum ya. Hukum karena kan tadi sudah dapat dari Pak Ketua Sti tentang pengantar ilmu hukum. Tentunya sekarang memaknai hukum sudah sangat luas ya, tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga berbagai sumber-sumber hukum baik material maupun formal. Ya, sumber hukum material itu berupa ya hal-hal yang membentuk terjadinya hukum, ideologi, politik, ya itu bagian dari sumber hukum material ya. Ideologi, politik, ekonomi ya, ipolek sosbud hankam, itu bagian dari hukum material. Artinya materi ya, materi dari hukum formal. Sedangkan hukum formal yaitu hukum yang memiliki kekuatan mengikat, ya, yaitu peraturan perundang-undangan, ya, termasuk juga jurisprudensi, bahkan asas-asas hukum, ya, bahkan termasuk juga
hukum kebiasaan, ya itu bagian dari hukum formal. Ini mungkin ilmu baru buat yang bukan dari sarjana hukum. Ya, mulai saat ini jangan batasi hukum itu hanya peraturan perundang-undangan. Tapi kita sebagai legal scientist sekarang sudah paham bahwa hukum itu luas, ya. Baik secara sumber hukum material tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Prof. Gunawan Nahrawi, ya saya panggil Prof karena memang sudah lektor kepala, ya. Jadi lektor kepala itu ya kalau di bahasa Inggris kan associate professor, ya. Jadi lazim juga disebut Prof, ya. Jadi nggak masalah disebut Prof, Pak Dokter. Kalau saya disebut Prof sebenarnya ya bisa-bisa aja, ya. Karena kan gelar saya sebenarnya asisten profesor, ya, asprof, ya. Tapi ada profnya juga. Ya rekan-rekan, apa tadi sumber hukum material dan sumber hukum formal, ya. Berikutnya rekan-rekan, yaitu kata yang kedua yaitu kata dagang, ya. Nah, kata dagang di sini tidak lain adalah kaitannya dengan urusan dagang, urusan dagang, ya, jual beli, ya, atau perikatan, ya. Perikatan tentunya perikatan yang kaitannya dengan perdagangan, ya. Karena kalau kita masuk ke hukum perdata, nanti dapat hukum perdata, ya, atau sudah dapat, ya. Karena kan sudah bisa memetakan bahwa hukum perdata itu minimal terdiri dari berapa? 4 buku, ya, 4 buku. Buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang apa? Daluarsa dan pembuktian, gitu, ya. Dicatat ya mungkin, ya, tapi tinggal di googling aja, ya. Tapi kalau bisa dihafalkan gitu, ya, karena kadang-kadang kita nggak sempat googling gitu, ya. Apalagi kalau sudah, ya, beracara gitu, ya. Apa tadi hukum perdata ada 4, ya, ada 4 buku atau 4 bagian, ya, atau 4 bab, ya. Buku 1 tentang orang, ya, atau person, ya, istilahnya person. Buku 2 tentang benda, ya. Buku 3 tentang perikatan, buku 4 tentang apa tadi? Daluarsa dan pembuktian. Ya rekan-rekan, ya. Nah, hukum dagang dia masuk di buku 3, ya, atau hukum perikatan, ya rekan-rekan, ya. Masuk di mana? Di hukum perikatan. Ya. Jelas, ini dia hukum perikatan. Oke. Ini saya bisa sampai malam ini kalau nggak apa-apa, ya. Tapi ngantuk, ya. Biar nggak ngantuk nanti nanya aja, ya. Ini pengertian-pengertian hukum dagang dari berbagai tokoh, ya. Intinya adalah hukum dagang, masalah perdagangan tentunya, mengatur masalah perdagangan, ya. Sucipto, masalah yang timbul dalam lapangan usaha, ya. Kansil ini, ya. Hukum perusahaan, ya. Mengatakan hukum dagang itu hukum perusahaan. Seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan perdagangan. Hartoyo Munirwadi, ya. Rekan bisa lihat di sini, ya. Adalah terkait dengan kegiatan perdagangan, industri, ya, keuangan, produksi, kegiatan tukar menukar. Oke, ini saya kira bisa dipahami. Nah, sumber utama dari hukum dagang ternyata bersumber dari hukum, ya, hukum Belanda, ya, hukum Belanda. Saya pernah cerita, ya, di mata kuliah MPH dari mana asal muasal, ya, hukum Belanda itu, ya, yaitu berasal dari hukum Romawi. Saya pernah cerita, ya, rekan-rekan bisa tonton lagi di YouTube yang saya share tentang aliran yuridis normatif, ya, sebagai aliran utama dalam ilmu hukum, ya, aliran utama, yaitu bersumber dari suatu pemikiran yang bersifat deduktif, ya. Ini kalau masih ingat, ya, saya kira bisa ditonton lagi YouTube-nya. Kemudian menjadikan ilmu hukum terutama, ya, ilmu hukum itu memiliki yang disebut dengan civil law, ya, civil law. Civil law itu sebenarnya berangkat dari aliran yuridis normatif kalau saya lihat, ya. Karena dia menggunakan metode pemikiran yang bersifat a priori, ya, deduktif, ya, kemudian bersifat apa tadi? Bersifat normatif tadi, ya. Bersifat normatif artinya mencari kebenaran itu berdasarkan
Berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah perenungan ya, pemikiran ya, sebuah konsep-konsep yang bersifat kebenaran ya, kebenaran yang dirumuskan terlebih dahulu ya melalui proses yang disebut dengan kontemplasi, perenungan ya, berpikir secara filsafat ya. Nah, dan walaupun tidak kebenaran-kebenaran yang bersifat yuridis normatif tersebut terkadang ya dalam banyak kesempatan, dalam banyak praktek tidak dijalankan secara sempurna gitu ya kan ya. Ini memang pelan-pelan ya. Nah, begitu juga dengan hukum dagang ini bersumber dari sumber Eropa kontinental ya, Eropa kontinental atau civil law, yaitu Wetboek van Koppendel ya. Wetboek van Koppendel atau WFK ya, disingkatnya WFK ya. Biar rekan-rekan ya, terdiri dari 3 kitab ya. Kitab 1 tentang dagang pada umumnya, kitab 2 tentang hak dan kewajiban dari pelayaran, kitab 3 tentang kepailitan. Nah, hukum dagang ini tidak sepenuhnya berlaku lagi karena sudah banyak yang dianulir atau dicabut atau diganti ya dengan undang-undang terbaru. Contohnya masalah kepailitan ya. Sekarang sudah ada undang-undang kepailitan yang menggantikan buku 3 dari KUHD. Jadi begitu cara kita melihat keberlakuan suatu hukum yang disebut dengan asas lex posteriori derogat legi a priori gitu ya. Hukum yang baru menggantikan hukum yang lama. Atau lex apalagi lex spesialis derogat legi generalis. Ya, ini harus dipegang oleh ahli-ahli hukum ya. Kita sebagai ahli hukum, legal scientist pegang ya 3 prinsip atau 3 asas preferensi hukum tadi ya, lex posteriori derogat legi a priori. Lex spesialis derogat legi apa? Lex spesialis derogat legi generalis. Ya, satu lagi apa? Lex superiori derogat legi inferiori. Masih apal nggak nih? Ada yang udah apal belum? Ini harus apal ini. Itu ilmunya orang hukum itu aja udah ya. Kalau dia bisa menguasai itu udah mantap. Dan itu yang banyak dilupakan ya oleh para penegak hukum ya. Jadi saya kasih contoh ya, ini ada kasus ya. Penegak hukum itu biasanya hanya berpegang pada satu undang-undang saja ya. Menggunakan kacamata kuda ya. Dia tidak melihat hukum-hukum yang lain ya. Sehingga ketika menegakkan hukum ya, biasanya polisi ataupun jaksa ya, ataupun ya termasuk pengacara juga. Kalau pengacara sih sebenarnya kan lebih fleksibel biasanya ya. Tergantung siapa yang bayar gitu ya. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ya. Nah, kita sebagai legal scientist ya, sebagai ilmuwan hukum ya, yang sebentar lagi bergelar MH ya, walaupun belum SH ya, tapi kita sudah bergelar MH loh, magister hukum ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu law master ya, legal master ya, LLM ya, kalau kita di luar negeri itu gelarnya LLM ya, legal master ya. Nah, kalau di Indonesia MH ya, magister hukum. Itu bukan sembarangan ya, legal scientist. Makanya tadi harus kita pegang minimal tadi 3 prinsip dari apa tadi istilahnya preferensi hukum. Mana hukum yang berlaku ya, choice of law ya, choice of law. Ketika ada 2 hukum yang saling bertentangan, maka gunakan tadi ya 3 lex tadi ya, lex spesialis, lex posteriori, dan asas lex superiori. Hukum yang tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Lex superiori derogat legi inferiori ya. Nah, begitu juga dengan hukum dagang ini. Karena sudah ada tentang kepailitan dengan asas lex posteriori maupun dengan asas lex lex spesialis, maka dikesampingkanlah buku 3 dari kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu dengan adanya undang-undang tentang
kepailitan yang akan diteliti oleh Bapak Syahrizal nanti ya, tesisnya tentang masalah kepailitan. Kalau Pak Ilham apa tuh, apa tesisnya Pak? Saya kemarin udah dapat bocorannya tuh, tapi saya lupa. Tentang perbankan ya Pak Ilham ya. Oke. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi berlaku asas lex specialis, derogat legi atau derogat lex generalis ya rekan-rekan ya. Ya next aja deh. Nah tadi yang saya katakan, apakah hukum dagang ini murni lex spesialis dari hukum perdata yang bersifat lex generalis? Nah, secara teori benar, ya, tapi dapat kita sama-sama tambahkan keterangan yang lebih lanjut bahwa sebenarnya bicara masalah hukum dagang, ya tidak hanya di dalamnya ada hukum perdata, di dalamnya ada juga hukum ya HKM hukum ya, hukum publik ya, hukum publik. Di dalamnya juga ada masuk hukum publik ya rekan-rekan ya. Jadi ada juga hukum publik. Apa itu? Ya, yaitu hukum administrasi negara ya, HAN. Hukum administrasi negara ya, HAN. Udah dapat belum HAN? Ada nggak ya di matrikulasi HAN? Ada ya? Hukum tata negara ya, HAN atau HTN. Ada ya rekan-rekan masuk ke dalam pengaturan-pengaturan di dalam hukum dagang. Contohnya apa? Contohnya tentang masalah tadi ya, hukum pailitan, ya, hukum perizinan, ya, hukum investasi, hukum penyelesaian sengketa, hukum asuransi. Di situ terkandung administrasi negara. Artinya di situ ada peranan negara ya untuk mengatur perizinan, untuk mengatur sanksi-sanksi termasuk sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Maka masuk di situ hukum publik. Tidak murni hukum perdata ya, tapi juga ada juga di dalamnya ya, irisan dengan hukum publik ya, yaitu khususnya hukum administrasi negara, bahkan hukum pidana ya, bahkan hukum di pidana ya, seperti misalnya pidana atas pelanggaran ya hukum lingkungan ya, AMDAL ya kan, ketika dilanggar maka dia menimbulkan pemidanaan. Begitu juga pidana atas hukum asuransi ya, ketika ada ya perikatan asuransi ya ataupun penyalahgunaan asuransi untuk kepentingan pribadi, maka itu bisa terkena pemidanaan. Ya, rekan-rekan ya. Misalnya sengaja menimbulkan kerugian untuk mendapatkan keuntungan dari asuransi. Ya, ini yang lazim ya, yang banyak ditemukan di dalam hukum asuransi ya. Bahkan ada filmnya kan, ada filmnya kalau nggak salah ya. Film atau novel gitu ya. Di Amerika sana ada orang sengaja untuk mendapatkan klaim asuransi ya, dia pura-pura ya kebakaran ya, pura-pura mati bahkan ya untuk mendapatkan asuransi jiwa ya, pura-pura mati gitu. Ya, itu bagian dari pidana asuransi ya, atau di bidang hukum-hukum yang lain termasuk hukum konsumen ya kan, hukum perlindungan konsumen ya. Itu juga bagian dari hukum dagang yang beririsan dengan hukum pidana ya, misalnya eh, tindakan pemalsuan informasi ya, penyesatan informasi terhadap konsumen, iklan-iklan yang menyesatkan, itu masuk ke dalam hukum pidana. Itu ya rekan-rekan ya. Mungkin saya akan fokus di beberapa slide aja. Nanti slide-slide berikutnya saya akan cepat sekali. Nah ini ada ratusan slide, ada ratusan ya. Sedangkan kita waktunya terbatas, energinya juga terbatas yang ngomong ini ya, karena baru pulang kerja ya. Sama ya kita semua. Ya rekan-rekan, intinya yang penting kita mengetahui poin-poinnya gitu ya. Jadi apa tadi? Hukum dagang memang secara teori ya, secara keilmuan masuk ke dalam bagian dari hukum perdata yang bersifat lex generalis ya, kan ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip hukum dagang, nah ini yang paling penting saya kira ya, untuk menjadi pegangan kita, untuk juga menjadi pisau analisis ketika nanti kita membuat tulisan atau
dokumen hukum ya, baik itu tesis, ya, disertasi, jurnal, termasuk ketika kita melakukan upaya-upaya hukum, ya, gugatan, ya, surat penyurat di bidang pembelaan. Ya. Kita gunakan asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin, ya, yang dapat kita manfaatkan, ya, untuk tadi ya keperluan apa? Keperluan membuat legal opini, ya, legal opini, atau membuat legal research, ya. Yang pertama adanya prinsip kebebasan, ya, freedom of contract. Ini adalah prinsip yang utama, ya. Prinsip kebebasan berkontrak ini ada poin-poinnya yang bisa kita baca di sini, yaitu kebebasan untuk memilih jenis kontrak, memilih forum penyelesaian sengketa, ya, atau freedom of choice of forum, ya, freedom of choice of law, kebebasan untuk memilih hukum, ya. Tapi lagi-lagi kebebasan di bidang hukum kontrak ini atau di bidang hukum dagang ini, ya, tidaklah kebebasan yang bersifat mutlak, ya, karena akan nanti terbatas, ya, dibatasi oleh hukum publik, lagi-lagi hukum publik yang menjadi pegangan. Apa itu hukum publik? Yaitu peraturan undang-undangan yang mengatur tentang sanksi-sanksi, ya, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana ketika itu dilanggar, ya rekan-rekan, ya. Seperti misalnya contohnya kebebasan untuk berkontrak. Tentunya tidak boleh kontrak itu melanggar hukum, ya, terutama hukum publik. Misalnya kontrak untuk, ya, mengadakan perbuatan melawan hukum, ya. Kontrak untuk menipu gitu, ya. Kontrak yang mengandung penipuan, ya. Kontrak yang mengandung paksaan, ya. Kontrak yang mengandung perbuatan melawan hukum, ya. Ekstrimnya apa misalnya kontrak pengadaan narkoba gitu, ya. Tentunya tidak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun ada prinsip kebebasan dalam berkontrak, dalam melakukan hubungan dagang, tentunya kebebasan yang bersifat terbatas, ya. Kemudian prinsip pacta sunt servanda, ya, ini juga yang paling penting sekali. Nah, ini tadi ya, kebebasannya tidak mutlak karena dibatasi oleh hukum publik, terutama undang-undang, kepentingan umum, ya, kesusilaan dan kesopanan. Bahkan tidak hanya hukum tertulis berupa undang-undang, ya. Di sini ada juga kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan persyaratan-persyaratan lain. Ya, rekan-rekan, ya. Kemudian yang berikutnya prinsip pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Apa artinya? Artinya adalah harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sehingga ada yang mengatakan suatu kontrak yang sah, ya, tidak bertentangan dengan undang-undang, dia berlaku seperti sebuah undang-undang. Bahkan ada yang mengatakan kekuatan dari sebuah kontrak yang sah itu berlaku seperti sebuah undang-undang, gitu ya, ya. Berlaku seperti sebuah undang-undang. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika kontrak ini dilakukan oleh negara dengan pihak swasta, ya. Apakah dia masuk ke dalam ranah hukum perdata atau masuk ke dalam ranah hukum publik? Ini menjadi perdebatan, ya, rekan-rekan, ya. Nanti rekan-rekan bisa lihat contohnya misalnya ketika kita bicara masalah kontrak karya, ya, kontrak karya antara pemerintah Indonesia taruhlah dengan PT Freeport, ya, yang menjadi permasalahan ketika isi dari kontrak karya itu juga mengatur hal-hal yang bersifat, ya, publik, seperti dalam contoh kasus yang pernah saya hadapi di pengadilan pajak, ya, bagaimana kontrak karya itu bersifat lex spesialis, ya, mengalahkan hukum publik dalam bentuk undang-undang ketika kontrak karya berbicara tentang pengaturan-pengaturan publik di bidang pajak misalnya, ya. Karena kan bisa lihat ada jurisprudensi
dari Mahkamah Agung di tahun 2018 yang mengatakan kontrak karya bersifat lex spesialis dari hukum publik, yaitu undang-undang di bidang perpajakan. Ya, jadi contoh kasusnya adalah ketika sengketa, ya, dispute antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ya, tempat saya bekerja, melawan PT Freeport, ya, kaitan dengan biaya keluar atas produk berupa biji tembaga, ya. Kemudian juga sengketa antara PT Freeport dengan pemerintah daerah Papua, ya, terkait dengan pajak permukaan, pajak air, ya, pajak air permukaan kalau tidak salah, ya, atau air tanah, saya lupa, ya. Pajak air intinya, ya, pajak daerah, ya, pajak daerah terkait dengan pemanfaatan air permukaan kalau tidak salah, ya. Dan itu dimenangkan oleh Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali dengan alasan kontrak karya lebih mengikat atau mengesampingkan hukum publik terkait dengan tarif pajak yang berlaku. Jadi ceritanya di dalam kontrak karya itu dituliskan kewajiban perpajakan PT Freeport kepada pemerintah Indonesia, ya. Dan ketika ada hukum publik yang bertentangan dengan kontrak karya, misalnya peraturan tentang biaya keluar, ya, atau peraturan tentang pajak daerah, ya, ternyata majelis hakim agung di Mahkamah Agung lebih memilih, ya, memenangkan ataupun memilih hukum, ya, choice of law, yaitu untuk menggunakan kontrak karya. Itu ya rekan-rekan, ya, mungkin dicatat yang memperhatikan, ya, yang tidak memperhatikan nanti bisa tonton lagi di YouTube. Saya kira itu, ya. Berikutnya mengenai prinsip dasar penyelesaian sengketa, di sini menggunakan prinsip konsensus, ya. Jadi karena sengketa perdata, ya, prinsipnya adalah kebebasan memilih hukum, ya, freedom of choice of law, ya, termasuk juga prinsip free choice of means, ya, free choice of means. Prinsip kebebasan di dalam memilih sarana penyelesaian sengketa, ya, rekan-rekan, ya. Nanti kita lihat di slide yang paling akhir, forum-forum penyelesaian sengketa, ya, biasanya melalui arbitrase, ya, atau melalui sarana-sarana alternatif dispute resolution, sehingga tidak perlu masuk ke dalam litigasi di pengadilan, ya. Prinsip kebebasan memilih hukum tadi sudah saya sampaikan, prinsip itikat baik, ya. Yang terakhir prinsip exhaustion of local remedies. Apa ini maksudnya? Ini merupakan prinsip hukum kebiasaan internasional yang menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, maka harus menempuh dulu penyelesaian sengketa yang tersedia di dalam hukum nasional. Ya, rekan-rekan, ya. Nanti rekan-rekan bisa gunakan ini sebagai, ya, dasar teori untuk melakukan penelitian tesis, ya. Misalnya kalau yang mau ingin meneliti tentang arbitrase, ya. Apakah prinsip exhaustion of local remedies sudah dilaksanakan? Ya, karena belum apa-apa sudah masuk ke internasional. Padahal di hukum lokal, ya, di hukum domestik masih bisa ditempuh. Ya, rekan-rekan, ya. Nah, ini jenis-jenis forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lazim disebut dengan ADR, ya, Alternative Dispute Resolution. Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dulu saya menggunakan teori ini, teori penyelesaian sengketa, untuk disertasi saya, di mana saya menggunakan negosiasi, ya, menggunakan negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian sengketa tarif biaya masuk dalam free trade agreement sebagai alternatif, ya, penyelesaian sengketa. Karena kan juga nanti bisa
seperti saya menggunakan teori penyelesaian sengketa dalam memecahkan problem banyaknya suatu sengketa ya kan ya. Bisa dipahami ya. Ini ngantuk ya jadi. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir bukan ya? Oh, yang terakhir benar. Yang keempat, yang terakhir, prinsip kebebasan bernavigasi ya. Freedom of navigation ya atau freedom of movement. Ini nanti kaitannya dengan hukum laut internasional ya, karena nanti ada di hukum laut di slide-slide berikutnya yang disebut dengan innocent passage ya. Innocent passage ini saya nulisnya pakai mouse susah. Innocent ya, innocent passage. Passage. Saya biasanya pakai tablet. Duh, batuk. Lalu ya. Kita lanjut lagi, rekan. Jadi ini penting sekali prinsip innocent passage atau kebebasan bernavigasi, gitu ya. Kebebasan berkomunikasi, kebebasan bergerak, ya, kebebasan untuk freedom of movement, ya. Saya kira ini cukup. Kita masuk ke bab berikutnya. Ini ada 8 bab ya, luar biasa ini. Tapi nanti saya akan singkat aja karena rekan bisa pelajari ya. Bentar ya, ini kok enggak gerak. Oke, berikut tentang sejarah dan sumbernya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa awal mula ya dari hukum dagang ini bersumber dari sejarah hukum dagang di Eropa ya, yaitu sejak tahun 1000 sampai dengan 1500 ya, pada abad pertengahan di Eropa ya kan, lahirlah kota-kota sebagai pusat perdagangan di Romawi ya, pada masa itu di kerajaan di kekaisaran Romawi ya, Genoa ya, Venesia, Marseille ya, Florence, Barcelona, termasuk juga di Spanyol ya, Barcelona ini. Di situ diberlakukan hukum Romawi yang disebut dengan Corpus Ius Civilis ya, atau disebut juga Corpus Ius Civilis Justitianus ya, karena dibuat pada masa Kaisar Justitianus di masa Eropa kuno ya, di masa abad pertengahan Eropa ya, kan gitu ya. Nah, masalah-masalah perdagangan dengan Corpus Ius Civilis itu ternyata belum bisa diselesaikan ya, belum bisa diselesaikan. Sehingga dibentuklah hukum dagang, Kop ya, Manrecht ini ya, yang sifatnya masih kedaerahan. Nah, barulah di masa Kaisaran Prancis ya, di masa Raja Louis XIV di tahun 1673 dibuatlah suatu kodifikasi ya. Kodifikasi itu artinya sebuah penulisan ya hukum ya dalam bentuk kompilasi hukum ya, yang disebut dengan Ordonnance de Commerce ya. Nah, hukum itu yang kemudian berisi tentang hukum-hukum dalam dunia perdagangan, mulai dari hak-hak dan kewajiban para pedagang ya, perbankan juga sudah ada di situ ya, badan usaha, surat-surat berharga, sampai masalah kepailitan ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian menggantikan dari hukum dagang yang lama yaitu Ordonnance de la Marine ya. Kemudian melahirkan juga hukum laut ya, disebut dengan Ordonnance de la Marine. Saya kira itu masalah sejarah mereka bisa pahami ya. Intinya nanti terus ya di masa Prancis, kita tahu bahwa Prancis kemudian menguasai Eropa ya, bahkan menguasai Jerman dan nanti juga menguasai Belanda ya. Maka
diadopsilah hukum-hukum tersebut oleh Belanda yang kita juga sama-sama pahami. Belanda kemudian membawanya ke Indonesia sehingga berlakulah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang disebut dengan Wetboek van Koophandel. Ya, rekan ya. Itu sejarahnya. Ya, bicara mengenai sumber hukum dagang itu tadi sudah saya sampaikan, ya, selain sumber berupa KUHD juga ada undang-undang, ya, undang-undang nasional, ya, misalnya adalah undang-undang tentang perseroan terbatas, ya, undang-undang tentang pasar modal, undang-undang tentang komoditi berjangka, ya, undang-undang tentang dokumen perusahaan, ya, termasuk juga tentunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sumber hukum yang bersifat generalis dari hukum dagang. Jelas ya sampai di sini ya? Kalau tidak ada yang jelas langsung aja ditanyakan, ya. Mungkin saya agak cepat ini, ya, karena nanti kita bisa lanjutkan lah diskusinya di YouTube ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan apa saja silakan. Ya. Kemudian mengenai kewajiban pendaftaran bagi perusahaan tentunya diatur di Undang-Undang PT, ya. Ini juga penting, hukum perusahaan, company law, ya. Kalau di S1 hukum ini diajarkan dalam satu mata kuliah tersendiri yaitu hukum perusahaan sebanyak 14 pertemuan. Ini kita selesaikan hari ini dalam satu sesi, ya. Yaitu yang terdiri dari beberapa jenis mata kuliah. Tadi kita sudah belajar tentang aspek dari hukum dagang secara umum dan secara histori. Sekarang masuk ke hukum perusahaan atau disebut dengan company law, ya. Dasarnya apa? Undang-Undang PT, ya, pasal 5 ini ada kewajiban untuk pendaftaran, ya, bagi siapa? Pemilik atau pengurus perusahaan, ya. Kemudian apalagi perusahaan harus dimiliki oleh beberapa orang. Nah, kemudian ini kita lihat di Omnibus Law sudah direvisi yang ada yang namanya perusahaan perseorangan, ya. Rekan-rekan, ya. Kemudian harus ada salah satu pengurusnya, ya, dari perusahaan tersebut berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang PT. Kira ini bisa dibaca nanti. Saya akan agak cepat saja. Karena banyak sekali. Ini dasar hukumnya, ya, dan ini terus berkembang. Yang terakhir Undang-Undang Omnibus Law, ya, ini belum masuk di sini. Ya. Saya kira ini berkembang, ya, ini masih slide yang lama. Tapi masih berlaku juga sebenarnya. Karena tadi ada prinsip apa lex tadi, ya, lex spesialis ataupun lex posteriori, ya. Teman-teman silakan diupdate, ya. Tentunya tujuan dari pendaftaran ini tidak lain adalah dalam rangka tertib administrasi, ya, mencegah praktek-praktek usaha yang tidak legal, ya, tidak jujur, ya. Misalnya juga mencegah persaingan yang tidak sehat, penyelundupan, ya. Yang paling penting juga untuk memberikan kemudahan buat masyarakat, ya, para pedagang, pengusaha, sehingga negara bisa memberikan perlindungan hukum maupun memberikan fasilitas, ya, kepada para pengusaha. Ya, rekan-rekan, ya. Jadi tujuannya itu ada 5 di sini, ya. Saya kira ini bisa dipahami, ya, mengenai pendaftaran dan juga bentuk-bentuk badan usaha, ya, badan hukum, persekutuan perorangan, ya, rekan-rekan pelajari. Karena apalagi rekan-rekan yang dari bidang ekonomi, ya, atau akuntansi, saya kira sudah sangat paham, ya, bahkan sampai ke bagaimana, ya, pembukuannya, bagaimana pencatatannya, ya, bagaimana debit kreditnya ketika, ya, membuka ataupun membuka modal, ya, untuk satu persekutuan ataupun badan hukum, ya. Kira ini saya akan cepat aja. Begitu juga tentang legalitas usaha, ya, tentunya ini berkembang, ya, dinamis. Nanti rekan-rekan bisa lihat tentunya sekarang sudah menggunakan sistem satu atap dan
online ya, yang disebut dengan OSS. Sangat membantu sekali untuk memastikan legalitas berupa SIUP, ya, klasifikasi lapangan usaha, kemudian persyaratan-persyaratannya ini karena nanti prosedur-prosedurnya silakan diupdate saja, masuk saja ke situsnya OSS ya, OSS apa online single submission ya. Ini syarat-syaratnya saya kira dinamis ya, bisa berkembang sesuai dengan jenis usaha dan juga nanti peraturan-peraturan terkini ya. Ini tidak akan saya bahas. Ini contohnya ketika masih menggunakan pelayanan manual ini ya. Ada seperti sebuah kertas atau piagam ya, atau apa nih ya yang dibuat ya, tapi sekarang semuanya sudah menggunakan online ya. Bahkan penanda tanganannya pun sudah menggunakan sekarang ini yang disebut dengan digital apa tanda tangan digital ya, tanda tangan digital, sign, sign, electronic signature. Ini masih model lama ya. Oke, saya kira untuk perizinan saya akan cepat saja. Intinya ya usaha ya, ada kebebasan tapi ya tetap harus memperhatikan asas legalitas ya, baik itu SIUP, situ ya. Kemudian berikutnya apa? Situ itu tentang izin tempat usaha ya, rekan ya. Ini langkah-langkahnya saya kira bisa dipelajari ya. Saya tidak akan bahas ini. Kemudian izin tempat usaha, pemberian izin atau disebut juga hinder ordonansi. Ini surat izin gabungan. Saya kira ini bisa nanti diupdate ya, ketentuannya. AMDAL juga demikian ya. Silakan dilihat dari hukum-hukum terbaru ya tentang hukum lingkungan ya. Saya tidak akan jelaskan ya teman-teman. Apa sih manfaatnya perizinan? Tentunya tadi ya untuk perlindungan ya, perlindungan hukum ya agar tidak terkena penertiban Satpol PP. Ya itu tentunya yang paling utama ya, agar menjamin legalitasnya. Ya, jangan sampai disegel ya usahanya karena tidak ada izin usaha ya. Sehingga menjadi syarat perkembangan usaha. Saya kira itu bisa dipahami. Bahkan sampai ke level internasional ya. Nah, yang berikutnya tentang perantara dalam perdagangan ini juga penting. Ternyata yang selama ini mungkin ketika kita pahami yang namanya agen, perantara, maklar, ya ternyata itu memiliki legalitas dari sisi hukum ya rekan-rekan ya. Yang disebut dengan pedagang perantara atau let's giving. Ternyata diatur di undang-undang ya KUHP maupun di KUHD. Yang pertama bursa dagang yang kita kenal dengan bursa efek ya, termasuk bursa berjangka ya. Tentunya sekarang sudah diatur di dalam undang-undang pasar modal dan undang-undang perdagangan komoditi berjangka, termasuk juga undang-undang sektor keuangan sekarang ya, KKS yang OJK ya, juga mengatur tentang bursa-bursa dagang yang dulu hanya diatur di KUHD ya, tapi sekarang sudah banyak diatur oleh undang-undang sektoral. Saya akan percepat aja. Maklar, nah ini ya, mungkin yang yang tidak terlalu berkecimpung di bidang perdagangan akan menganggap istilah maklar ini merupakan istilah yang berkonotasi negatif. Tapi ternyata dia adalah pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Jadi memiliki ya legalitas yang kuat dalam hukum dagang ya rekan ya. Apa saja contoh dari maklar ini ya, dalam ilmu hukum atau hukum dagang ya, contoh-contoh dari praktek-praktek maklar ini seperti misalnya diatur di pasal 62 KUHD ya, yaitu sebagai hubungan hukum antara maklar sebagai pemberian amanat yang didasarkan pada kontrak penyuruhan atau pemberian kuasa ya, kuasa biasa. Jadi maklar ini sebenarnya mewakili gitu ya, mewakili dari pemberi kuasa ya atau pemberi amanat ya dalam bentuk kontrak
ya berupa kontrak kuasa biasa diatur di Undang-Undang KUHD pasal 62. Itu rekan-rekan ya. Kemudian kasir juga ternyata memiliki peran legal yang yang secara eksplisit dinyatakan di dalam KUHD, yaitu sebagai pedagang perantara. Jadi kasir ini merupakan jabatan yang dianggap sebagai pedagang perantara ya menurut KUHD. Dan fungsinya dijalankan oleh bank. Jadi sebenarnya bank ini ya atau sebagai lembaga keuangan berdasarkan KUHD dia dianggap sebagai kasir gitu ya. Ini mungkin sebagai literatur saja ya yang tentunya sekarang kita fokus kalau bicara masalah bank ya kita lihat di undang-undang perbankan gitu ya. Komisioner ini ya membuat kontrak atas namanya sendiri, melaksanakan amanat ya dalam melaksanakan amanat tersebut komisioner mendapatkan upah atau komisi atau provisi ya. Saya kira itu bisa dipahami ya, komisioner adalah perusahaan yang membuat kontrak atas amanat orang lain. Ya, ekspeditur yang kita biasa sebut ekspedisi ya. Ekspedisi atau ekspeditur yaitu yang mengirimkan barang ke tempat lain. Oke, saya kira ini bisa dipahami. Agen ya dan distributor. Apa bedanya agen? Ya, kalau agen untuk dan atas nama prinsipal ya berdasarkan pada perjanjian. Bedanya dengan distributor ini ya melakukan kegiatan perusahaan perdagangan bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian untuk melakukan pembelian, penyimpanan ataupun penjualan barang yang dimiliki atau dikuasainya. Jadi bedanya kalau agen tadi merupakan prinsipal ya atau cabang lah gitu ya, cabang agen gitu ya yang bertindak ya atas nama dari prinsipalnya, dari kantor pusat ya ataupun induk dari perusahaannya gitu ya. Bedanya dengan distributor itu saya kira bisa dipahami ya rekan-rekan ya. Jadi persamaannya apa? Sama-sama bertindak untuk atas nama. Perbedaannya adalah kalau agen atas nama prinsipal, yang menunjuknya distributor atas namanya sendiri. Jadi bisa dipahami ya. Pembantu-pembantu dalam perusahaan juga kita bisa pahami ya, artinya diatur di dalam hukum dagang ya, pembantu internal maupun pembantu eksternal. Saya kira ini ya bisa dibaca. Saya kira ini terlalu detail ya, silakan dibaca aja. Ciri-ciri usaha juga ini berkembang terus ya. Yang terbaru tentunya harus dilihat di Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ya, di mana di situ ada lapangan usaha yang terbuka dan lapangan usaha yang tertutup untuk investasi asing ya. Ini silakan dipelajari ya. Saya kira ini sangat detail. Nah, hukum asuransi ini juga penting kaitannya dengan pasal 246 kita Undang-Undang Hukum Dagang rekan-rekan. Ya, secara praktek saya memang tidak berpraktek di lapangan hukum asuransi ya, tapi saya sebagai aparat fiskus ya negara terutama di bidang perdagangan internasional, maka asuransi ini penting sekali. Mengapa penting? Karena dari segi hukum pajak ya ataupun di hukum kepabeanan, maka nilai asuransi ini menjadi suatu nilai yang akan menambah dari perhitungan pajak. Jadi kalau dari segi praktek saya di bidang hukum asuransi ya. Jadi contohnya apa? Contohnya ketika saya mendapatkan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan, maka akan saya teliti nilai asuransinya. Kenapa saya teliti nilai asuransinya? Karena yang nilai asuransi ini hukum asuransi memiliki tiga asas, yaitu asas kepentingan, asas peristiwa tertentu ya, dan satu lagi asas kerugian ya, asas kerugian. Nah, kalau kita belajar hukum asuransi, sejak saya belajar hukum asuransi, saya memahami ya bahwa suatu polis asuransi itu memiliki kepentingan. Artinya nama yang muncul di dalam polis ataupun perjanjian asuransi merupakan nama yang berkepentingan terhadap barang tersebut. Maka saya bisa memastikan ya orang yang mendapatkan ganti rugi adalah orang yang berkepentingan terhadap polis terhadap barang tersebut. Jadi dari segi
dari sisi saya sebagai pihak yang sedang melakukan pengawasan terhadap barang impor ataupun ekspor ya. Kemudian peristiwa tertentu artinya apa? Di sini adanya objek ya yang diperjanjikan, yaitu berupa barang dengan nilai ya, dengan nilai dan spesifikasi tertentu. Dan ini menjadi sebuah bukti ya, menjadi sebuah buat saya ya di bidang kepabeanan, karena saya di bidang kepabeanan, ketika saya melihat ada dokumen asuransi ya, maka saya akan menjadikannya sebagai bukti ya, bukti apa? Bukti tentang kebenaran dari barang yang diimpor tersebut. Berikutnya kerugian. Nah ini ya, kerugian ini atau disebut dengan asas indemnity. Indemnity artinya apa? Harus ada suatu ganti rugi ya, ada suatu ganti rugi yang sebenar-benarnya ya dari hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati ya para pihak gitu ya. Pemberian uang oleh penanggung bukanlah murni merupakan suatu penggantian kerugian, oleh karena jiwa manusia tidak mungkin dinilai dengan uang. Ini kaitannya dengan asuransi jiwa. Ya, rekan-rekan. Ini mungkin nanti rekan-rekan pelajari secara khusus di hukum asuransi. Ya, ada nggak ya di magister hukum asuransi? Nggak ada ya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa pelajari sendiri ya, terutama yang memang sudah berkecimpung di dunia asuransi. Ini mengenai tujuannya, ya silakan dibaca aja. Ya, asuransi intinya apa? Intinya tujuannya adalah untuk mendapatkan ganti rugi, bukan ganti untung. Gitu. Namanya aja ganti rugi ya. Sehingga ketika orang mendapatkan untung dari asuransi, sesungguhnya itu sudah melanggar hukum asuransi. Ya rekan-rekan ya. Itu ya, karena memang prinsipnya adalah ganti rugi. Tertanggung boleh memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang diderita. Artinya tidak boleh mencari keuntungan atau mencari spekulasi dari asuransi, karena ini masuk ke dalam ya pemidanaan kalau kita mencari keuntungan dari asuransi ya, bisa masuk ke dalam pidana asuransi ya. Begitu juga pihak penanggung, artinya perusahaan asuransi tidak boleh mencari keuntungan ya atas interest yang ditanggungnya kecuali dari jasa premi ya, kan ya. Saya kira ini bisa dipahami ya, tujuan-tujuan dari asuransi ya, sifat asuransi juga macam-macam ya, karena nanti bisa menjadikan ini sebagai bahan tulisan tesis juga yang mau mengambil tentang hukum asuransi ya. Akan cepat aja nih karena masih banyak ya. Sifat perkumpulan asuransi ya, bersifat perkumpulan ya, biar ini bisa dipahami ya. Sifat perusahaan asuransi ya, asuransi yang mengatur sifat perusahaan asuransi. Oke, jadi sifat perusahaannya di sini dikatakan perusahaan yang untung-untungan. Memang kalau kita perhatikan ya, usaha perasuransian ini memang usaha yang bersifat untung-untungan ya. Makanya kalau di dalam hukum Islam itu ya, asuransi syariah itu berbeda gitu. Karena sifat perusahaan untung-untungan ini ya dekat dengan perjudian gitu ya. Ya kalau asuransi syariah nanti berbeda lagi ya, apanya perikatannya ya. Perikatannya adalah tolong menolong ya kalau asuransi syariah ya, saling tolong menolong ya. Jadi tidak bersifat untung-untungan gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa pelajari di kuliah hukum Islam mungkin ya. Kalau dapat tapi tidak ada ya. Oke, berikutnya dokumen-dokumen asuransi berupa polis dan premi. Ya, polis adalah apa? Bukti adanya perjanjian pertanggungan asuransi ya. Jadi merupakan bukti tertulis polis ini ya. Itu ya rekan-rekan ya. Jika perjanjian dilakukan oleh maklar atau broker, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan paling lama 8 hari ya. Ini undang-undang KUHD ya, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya rekan-rekan ya. Jadi apabila
dilakukan melalui agen asuransi atau melalui makelar. Saya kira ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Fungsinya tadi sebagai kontrak ya polis ini. Kemudian bukti jaminan, yang ketiga sebagai bukti pembayaran premi. Ya, rekan-rekan. Jadi ketika sudah terbit polis, maka sudah harus ada pembayaran premi dan sudah mulai berlaku pertanggungan ya, pertanggungan asuransi muncul sejak adanya polis dan adanya pembayaran premi asuransi. Isinya ini bisa baca ya. Intinya adanya kepentingan dari para pihak, terutama pihak tertanggung ya, yang menjelaskan tentang ya identitas para pihak, yaitu pihak tertanggung ya, kemudian barang yang ditanggung ya, jumlah pertanggungan ya, klausul-klausul bahayanya, silakan kalian bisa pelajari ya. Berikutnya premi, inilah merupakan kewajiban ya dari tertanggung ya. Premi juga menentukan yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya. Yang paling penting fungsi dari premi ini apa? Ya, merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan ya. Nanti akan ya. Dan ketika premi ini sudah dibayarkan, maka disitulah mulai berlakunya pertanggungjawaban. Saya kira itu untuk asuransi saya cukupkan ya. Nah ini kebanyak materinya. Oke, jenis asuransi silakan dibaca ya. Ada penjelasannya di slide ini, akan bisa pahami ya. Berikutnya ini yang sangat penting, yang terakhir ini rekan-rekan ya, tentang hukum laut ya. Mengapa ini sangat penting? Karena ini kaitannya dengan ya, kaitannya dengan choice of law ya. Choice of law itu apa? Pilihan hukum. Tapi dalam hal hukum laut, pilihan hukum ini bersifat hukum publik. Artinya bukan bersifat kebebasan ya. Jadi ketika kita berada di laut ya, ketika kita berada di laut maka sangat berbeda ya, sangat berbeda keberlakuan hukumnya dengan di darat. Jadi teman-teman catat ya. Jadi contohnya apa? Kita lihat di sini ya. Ada 8 ya, A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8 harusnya. Ada 8 zona-zona laut yang ada di dalam hukum laut, dan setiap zona laut ini memiliki konsekuensi hukum, memiliki pengaturan, memiliki kedaulatan, ya, memiliki keberlakuan hukum yang berbeda-beda. Ini saya ingin bahas di sini ya. Nanti kaitannya ketika kita sebagai orang hukum, kita harus paham ya, ketika kita berada di laut, ya, di mana kita sedang berada, apakah di zona laut lepas, apakah di landas kontinen, apakah di perairan pedalaman, apakah di wilayah laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, atau berada di dasar laut. Nah, itu akan ada konsekuensi hukum, akan ada keberlakuan hukum yang berbeda-beda. Ya, rekan-rekan ya, bisa dipahami ini karena sudah malam nih, ngantuk. Nah, untuk di laut lepas ini dapat saya katakan sebagai laut yang tidak bertuan, sehingga di sini tidak dikuasai oleh satupun ya negara, ya, sehingga di laut lepas ini berlaku kebebasan laut lepas ya, freedom of ya, navigation, ya, juga berlaku di sini ya, yurisdiksi hukum internasional. Berlaku apa? Yurisdiksi hukum internasional. Karena tidak ada satupun negara yang menguasai ya teritorial dari laut lepas. Maka di sini berlaku yurisdiksi hukum internasional, yaitu hukum laut internasional yang disebut dengan UNCLOS ya, UN CLOS ya, United Nations Convention Law of the Sea. Di sini berlaku kebebasan navigasi, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel, kebebasan membangun pulau-pulau buatan, ya, kebebasan menangkap ikan, kebebasan melakukan riset ilmiah. Tapi ada hukum yang harus dipahami di sini, ya, yaitu kewajiban ya untuk menjaga ya warisan budaya, warisan alam, ya, peninggalan untuk anak cucu kita, ya, untuk umat manusia, ya.
yaitu mankind heritage, ya, harus dijaga di sini. Jadi rekan-rekan, bagaimana cara menjaganya? Maka nanti kita lihat di UNCLOS ada yang disebut dengan ya Badan Otorita Laut Internasional, ya, di mana badan ini akan mengutip royalti kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan laut lepas, ya, untuk menjaga humankind, ya, heritage, ya, rekan-rekan, ya. Nah, ini konsepsi wilayah laut, ya. Untuk wilayah laut lepas, ini bisa kita lihat ada yang disebut dengan res nullis, yaitu tidak ada yang memiliki. Kemudian res sikumnis, ya, laut milik masyarakat dunia. Ya, walaupun dia tidak ada yang memiliki, artinya dia dimiliki oleh masyarakat dunia secara bersama-sama oleh masing-masing negara. Ya. Kemudian mare liberum, artinya wilayah laut ini bebas untuk semua bangsa. Tidak boleh ada diskriminasi. Mare clausum, ya, the right on domination of the sea, artinya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara. Jadi suatu negara dia memiliki laut karena dia memiliki pantai. Ini sangat penting, ya. Negara-negara yang memiliki pantai dia otomatis akan memiliki wilayah laut seluas, ya, laut wilayah, yaitu 24 nautical mile, ya, atau 12 nautical mile ditambah dengan 12 sampai dengan zona tambahan. Bahkan nanti mendapatkan lagi yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif, ya, paling panjang, paling luas, seluas 300 nautical mile. Ini luas sekali, ya. Kalau kita punya pantai, maka kita akan memiliki, ya, jutaan kali lipat, ya, luas wilayah dari wilayah laut. Contohnya apa? Indonesia, ya. Laut teritorialnya sih hanya 24 mil, ya. Tapi yang paling luas nanti untuk Indonesia adalah zona ekonomi eksklusif dan zona landas kontinen, ya, rekan-rekan, ya. Itulah mengapa terjadi perebutan wilayah, perebutan pulau-pulau kecil. Sebenarnya yang diperebutkan itu bukan pulaunya, tapi yang diperebutkan itu adalah wilayah laut yang bisa jutaan kali luasnya dari wilayah pulau yang sedang diperebutkan. Misalnya, ya, zona laut Cipadan dan Ligitan, ya. Cipadan dan Ligitan itu, ya, pulau yang tidak berpenghuni, ya, tidak berpenghuni dan tidak memiliki kekayaan apapun, ya. Di dalamnya hanya ada ular mungkin, ya. Ular-ular atau hewan-hewan, ya, buas, ya. Tapi menjadi rebutan untuk Indonesia dan Malaysia. Kenapa? Karena di dekat Pulau Cipadan Ligitan itu ada blok Ambalat yang memiliki kekayaan gas dan minyak bumi, ya. Sebenarnya yang diincar oleh Indonesia dan Malaysia bukan pulaunya, tapi blok, ya, Ambalat yang ada di sekitar Pulau Cipadan dan Ligitan. Ya, rekan-rekan, ya. Nah, kemudian landas kontinen ini yang dimiliki oleh Indonesia berdasarkan pada konvensi PBB, ya, UNCLOS, maka bisa sampai kedalaman 200 meter dan luasnya bisa sampai 300 mil, ya. Kalau tidak salah, 350 mil laut, ya. 350 mil laut, rekan-rekan, ya. Oke, jelas, ya. Nah, ini laut pedalaman, ya, danau-danau, sungai-sungai. Ini sama yurisdiksinya dengan di darat, ya. Jadi memiliki, ya, kewenangan negara, kedaulatan negara untuk menerapkan hukum publik sama dengan di darat. Biar rekan-rekan dicatat, ya. Nah, ini juga laut teritorial, ya. Di dalam laut teritorial, ya, walaupun ini masuk ke dalam wilayah negara, tapi dijamin kebebasan untuk bernavigasi, ya, freedom of navigation atau innocent passage dijamin di dalam laut teritorial, ya. Selama kapal-kapal yang melintas tidak melakukan pelanggaran sebanyak 11 jenis pelanggaran yang tidak boleh dilakukan di laut teritorial, termasuk juga di zona ekonomi eksklusif, ya. Tidak boleh mancing, tidak boleh membuat keributan, tidak boleh mutar-mutar, ya, tidak boleh berhenti, tidak boleh transshipment, ya, tidak boleh lego jangkar, ya, tidak boleh mengganggu sarana komunikasi, ya, macam-macam, ya. Itu ada di UNCLOS, ya, pasal berapa saya lupa, ya. Jadi rekan-rekan bisa cari, ya, tentang 11 larangan kapal yang melintas di zona laut teritorial suatu negara. Zona tambahan ini khusus untuk, ya, penegakan hukum CIQ, ya, Custom, Immigration, and Quarantine, diberikan wilayah sampai 24 mil dari garis pantai, ya, untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan, ya, bea cukai, atau di bidang fiskal, di bidang imigrasi,
dan di bidang karantina atau yang lazim kita kenal dengan CIQ, Custom Immigration and Quarantine. Rekan-rekan ya. Di zona ekonomi eksklusif ini tidak berlaku kedaulatan murni karena di sini hanya berlaku kedaulatan ekonomi. Artinya hukum yang berlaku adalah hukum ekonomi, artinya tidak boleh melakukan eksplorasi selain negara yang berwenang, yaitu negara pantai yang memiliki zona sampai dengan 200 mil laut. Ya, rekan-rekan ya. Baca aja. Nah, ini yang paling yang paling jauh mungkin ya dari negara-negara pantai, yaitu wilayah dasar laut. Sama seperti tadi wilayah laut internasional, di sini tidak dimiliki oleh satu negara pun, berlaku asas res nullius dan res communis, ya. Tapi di sini ada kewajiban untuk menjaga common heritage of mankind, ya, yaitu harus menjaga warisan, ya, alam, warisan alam untuk umat manusia, ya. Maka nanti dibentuk yang namanya ya Badan Otorita Laut Internasional. Ya, rekan-rekan ya. Dasarnya apa? Konvensi Hukum Laut, United Nations Convention Law of the Sea. Ya, kira-kira bisa dibaca ya rekan. Saya kira ini cukup. Masih ada lagi. Ini tentang organisasi di atas kapal. Rekan bisa pahami dari KUHD ya. Ini saya percepat aja. Ada nahkoda, ada nah, yang paling penting ini rekan-rekan, fungsi nahkoda ini ketika dia berada di perairan internasional maupun dia perairan teritorial, maka dia memiliki fungsi sebagai pejabat hukum publik, ya. Karena ketika terjadi tindakan-tindakan administrasi, ya, mencatatkan kelahiran, apabila ada yang lahir di kapal tersebut, ya, membuat berita acara, ya, kelahiran, ya, pada kantor catatan sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi. Ini ada fungsi dari nahkoda sebagai pejabat administrasi catatan sipil. Ya, rekan-rekan. Begitu juga kalau terjadi kematian, ya. Ya. Nah, kemudian di atas kapal, ya, nahkoda juga sebagai penegak hukum, gitu ya. Selaku polisi dan jaksa. Mengapa demikian? Karena ya, ketika kapal tersebut ya berbendera asing, ya, maka dia berlaku hukum yang ada di bendera, hukum dari negara ya bendera tersebut, ya, yang disebut dengan apa namanya, ada istilahnya saya lupa ya, flagship ya, flagship flagship principle ya. Jadi prinsip bahwa hukum yang berlaku di atas kapal adalah hukum di mana ya kapal tersebut mendapatkan registrasi atau bendera kapal mana, negara mana yang memiliki kapal tersebut, ya. Dilihat biasanya dari bendera yang berkibar di kapal tersebut, ya rekan-rekan. Karena kapal itu memiliki yurisdiksi khusus, ya, yang tidak berlaku seperti halnya di darat, ya. Saya kira itu ABK, teman-teman bisa baca gimana hak-hak dan kewajibannya masinis kapal, oke. Masinis 1, masinis 2 ya. Oke, saya kira ini akan saya cepat sekali. Ini ada di hukum dagang, ya, masuk di dalamnya hukum laut, ya. Oke. Nah, ini masih ada hukum investasi. Untuk hukum investasi rekan-rekan nanti akan dapat ya dari mata kuliah hukum investasi. Saya kira saya tidak perlu jelaskan, ya. Intinya apa dari hukum investasi ini? Tentunya terkait dengan hukum publik, ya, yaitu terkait dengan syarat-syarat untuk mendapatkan perlakuan sebagai investor, penanam modal, ya. Kemudian juga ada jenis-jenis investasi, asas-asasnya, ya, tujuan, kemudian hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kira ini dibaca aja, ya rekan-rekan ya. Oke, kemudian bidang-bidang yang terbuka untuk investasi asing maupun investasi dalam negeri, ya. Yang terakhir hukum kepailitan, ini juga teman-teman nanti dapatkan ya, hukum kepailitan saya kira dapat ya, hukum kepailitan dan persaingan usaha ya. Jadi saya tidak akan terpanjang lebar, ya, silakan dibaca aja.
Karena ini tambahan saja sebenarnya. Hukum kepailitan ini terutama di Pak Sahrizal ingin menulis tentang hukum kepailitan ya, termasuk tugas para kurator yang menjadi pengampu ya terhadap perusahaan yang dipailitkan untuk melakukan tugas pengurusan atau pemberesan harta pailit ya. Akan dibaca berikutnya hukum perbankan ya. Teman-teman bisa pelajari di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya tentang perbankan. Pengertiannya termasuk lembaga-lembaga keuangan juga masuk ke dalam pengertian hukum perbankan, baik bank maupun yang bukan bank. Asas-asasnya ya prinsip kehati-hatian. Kemudian di sini ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank, masuk asuransi, pembiayaan, penggadaian, dan dana pensiun. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya. Yang paling penting tentunya aspek legalitasnya untuk mendapatkan izin usaha, karena nanti apabila dilanggar akan menimbulkan ya pidana perbankan, yaitu melakukan usaha perbankan yang tidak legal. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Ini saya cepat-cepat aja. Termasuk di dalamnya ada jenis-jenis produk-produk perbankan. Oke, saya kira ini tidak akan saya bahas. Nah, yang paling terakhir sekali ini benar-benar terakhir saya kira. Dari tadi terakhir-terakhir tapi tidak selesai, yaitu penyelesaian sengketa ya. Rekan bisa lihat di sini yang paling utama memang melalui lembaga arbitrase ya. Oke, saya kira bisa dipahami arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa oleh seorang hakim. Jadi bicara masalah arbitrase sebenarnya juga bukan murni penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya, tapi sudah dikategorikan juga sebagai proses peradilan juga ya, litigasi juga. Tapi memang dia lebih singkat ya karena dia langsung bersifat inkrah ya, selama tidak dilakukan upaya hukum ya oleh para pihak. Karena masih bisa dilakukan upaya hukum berupa pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri ya, rekan-rekan ya. Kira ini bisa dibaca ya jenis-jenisnya, baik itu asas-asasnya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, yaitu dia bersifat final dan mengikat ya, kemudian juga bersifat sengketa privat ya, jadi hanya sengketa privat saja yang bisa disidangkan di arbitrase, yaitu di bidang perjanjian perdata, dan harus dibuat perjanjiannya tertulis oleh para pihak untuk menyelesaikan secara arbitrase. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Ini objek-objeknya biasa masuk mengenai perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal ya, termasuk asuransi juga ya, sudah ada arbitrasenya. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya kelebihan dan kelemahannya ya. Ini kelebihannya cepat, hemat ya, bersifat rahasia, non preseden ya, dan seterusnya. Tapi ada juga kelemahannya ya, belum dikenal luas, belum mendapatkan kepercayaan ya, kemudian kurangnya kesediaan para pihak untuk melepaskan sebagian haknya. Nah ini ya, jadi daya ikatnya terkadang ya ketika ada pihak yang kalah, dia tidak secara sukarela untuk melepaskan hak-haknya. Jadi kembali ya kepada kesepakatan tadi ya. Ketika ada salah satu pihak yang ya tidak bersepakat, akhirnya ya keputusannya pun tidak bisa dieksekusi ya, harus melalui ya pendaftaran di pengadilan. Ya, dan terkadang ketika didaftarkan di pengadilan, pihak lawan juga melakukan upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase ya. Akhirnya ya kembali lagi ya, arbitrase itu menjadi satu jenis forum yang juga akhirnya tidak membawa pada penyelesaian sengketa ya, karena masih bisa diperkarakan lagi di peradilan. Ini jenis-jenisnya baik arbitrase nasional maupun internasional. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Contoh-contoh kasusnya juga sudah ada di sini ya. Misalnya kasus Indonesia ya. Oke, penolakan terhadap putusan arbitrase ini contohnya ya. Jadi bisa dilakukan upaya hukum berupa penolakan ya, dengan menggunakan hukum nasional bahkan ya. Contohnya ini ya, kasus Pertamina Karahabodas dengan joint operation contract ya, yaitu PT sengketa antara Pertamina melawan Karahabodas. Kemudian sengketa adalah PLN ya dengan sebagai pihak pertama dan Pertamina serta KBC
pada pihak lain ya. KBC ini perusahaan asing ya. Oke, menandatangani kontrak energy supply ya, kemudian kontraknya tidak dapat dilanjutkan dengan KBC ini. Karaha Bodas Corporation ya, Karaha Bodas Corporation ini kontraknya tidak dapat dilanjutkan, kemudian berujung pada gugatan ganti rugi di arbitrase Jenewa ya, yang mana putusannya arbitrase Jenewa memerintahkan Pertamina dan PLN membayar ganti rugi sebesar 261 juta US dollar ya. Namun putusan tersebut ya, Pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakan dan melakukan upaya hukum ya, meminta pengadilan Swiss untuk membatalkan putusan arbitrase. Kemudian Pertamina juga melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan gugatan Pertamina dengan membatalkan putusan arbitrase ya. Adapun beberapa alasan diantaranya pengangkatan arbiter tidak dilakukan seperti yang telah diperjanjikan dan tidak diangkat arbiter yang telah dikehendaki oleh para pihak berdasarkan perjanjian ya. Sementara Pertamina tidak diberikan proper notice mengenai arbitrase. Jadi itu alasan dari Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Pertamina, sehingga ya putusannya tidak dilaksanakan juga ya. Ini contoh dari pengadilan arbitrase di Den Haag ya. Bagus sekali ya ruangannya ya. Oke. Tugas, oke. Ini tidak usah ya tugasnya. Tidak ada tugas, jadi cukup dengan mengikuti ini saja ya, materi kuliah ini. Saya kira cukup ya rekan-rekan ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Izin Pak, share Oh, ada. materi Pak. Ya, silakan. Share materi aja Pak. Oke, share materi aja, nanti saya share Iya. materi dan YouTube-nya ya. Untuk yang kurang jelas nanti bisa lanjut di YouTube. Ya nanti di sesi weekend aja Pak. Nanti di sesi weekend kita lanjutkan ya. Ya, karena udah ngantuk malam ini. Ya, perlu istirahat saya juga sama. Di kantor Pak. Karena kan, oh masih di kantor Pak. Waduh, luar biasa. Iya Pak, kalau pulang kan kejebak macet Pak. Oh, sudah nggak usah pulang, kantor ya. Pagi ngantor lagi. Tanggung, iya bener, sekalian aja nginep. Nah, besok pagi kantor lagi juga. Bawa baju ganti. Iya kayaknya nih. Nggak usah bawa baju ganti, begitu aja udah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Oke, sama-sama ya, mohon maaf yang kurang-kurang. Silakan ditonton lagi YouTube-nya. Materi saya share. Ya, buku silakan kalau mau beli ya, juga nggak apa-apa. Ya, nanti kalau mau koordinir Pak Ketua nanti. Boleh. Koordinir juga ya. Oke. Siap. Aman ya? Aman. Izin pamit, nanti silakan. Aman. Mohon izin, siap laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu kita ketemu lagi MPH ya. Hari Sabtu siap Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.